Shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun hujan sangat deras, tapi kami percaya Bapak Ibu yang telah datang memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita, dan kita akan masuk memuji dan menyembah Tuhan. Lagu pujian ini mengatakan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, yang selalu memberkati kita. Haleluya.
Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengenal-Mu, ya Tuhan penebus kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur karena kami telah menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dalam doa malam ini Tuhan. Kami rindu memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Engkau melawat setiap hati kami, menjamah setiap hati kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, yang selalu menopang kami. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir. Tuhan sertai mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Dan kami akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan suatu pujian. Hanya Engkau alasan kami hidup, hanya Engkau Tuhan oleh anugerah-Mu. Dapat ku banggakan semua
kedatangan Tuhan. Engkau benteng hidup kami, Engkau sumber kekuatan yang melindungi kami dari segala yang jahat. Tidak ada satu senjata pun yang dapat mengganggu kami, karena kuasa-Mu. Engkau benteng hidup kami. Oh, Engkau membantu kami yang melindungi kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku berjalan di lembah kegelapan, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semuanya hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Kepadamu tanganmu menopang
Tuhan. Tuhan, dengan cuaca yang begini Engkau sudah kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan datang untuk beribadah, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami merindukan firman-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih kiranya Tuhan untuk puji-pujian dan penyembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Makasih ya Bapa. Bapa, malam ini kami berdoa Bapa buat gereja GBPS pusat Tuhan, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Berilah hati untuk mengasihi Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya dapat memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan, urapi semua hamba-hamba Tuhan yang sedang menjalankan tugas-tugas yang dari Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Bapak buat malam hari Tuhan, untuk hari Minggu kiranya Tuhan berkati untuk ibadah hari Minggu ya Bapak. Engkau urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sedang bertugas untuk hari Minggu. Tuhan pakai Tuhan anak-Mu Tuhan dengan setia Tuhan, dan yang menjalankan tidak dengan setengah-setengah tapi dengan semangat Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga pemimpin di Mandarin, Ibu Julia dan Pak Arif Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lagi Tuhan, lebih semangat lagi Tuhan. Berilah Tuhan mereka itu hikmat Tuhan. Berilah Tuhan urapan yang baru setiap hari dari Engkau Tuhan. Urapan Tuhan turun untuk mereka Tuhan. Dan berkati juga keluarganya ya Bapak. Kesehatannya Tuhan. Tuhan berkati semua anak cucu cicitnya Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Tuhan berkati semuanya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami semuanya hanya memerlukan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami semua tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk anak-anak yang sakit Tuhan, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Berkati mereka Tuhan, beri kesembuhan Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Yang dokter menangani Tuhan, pakai dokter untuk menanganinya Tuhan. Semuanya hanya kemurahan Tuhan, karena bilur-bilur Tuhan yang beri kesembuhan, yang beri kekuatan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Slamet yang telah Engkau panggil Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, beri penghiburan anak-anak dan cucunya Bapak. Sebab dia tidak sedih karena mereka sudah gembira karena Ibu Slamet sudah ada bersama dengan Engkau ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-Mu Tuhan yang belum punya jodoh Tuhan, yang menginginkan keturunan Tuhan. Tuhan, jamah Tuhan ya Tuhan, berilah Tuhan mereka menginginkan Tuhan. Tuhan tidak akan memberi satu, tapi Tuhan akan lebih dari satu ya Bapak. Semuanya di Tuhan kehendak Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bila kami ada kesalahannya Tuhan ampuni ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kesatuan untuk di gereja ini Tuhan, di BPS berpusat maupun Mandarin Tuhan, persatukanlah Tuhan supaya tidak ada sikut-sikutan Tuhan, supaya kita bersama bersatu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dan sejajarannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin bangsa negara Indonesia ini Tuhan, adil dan makmur Tuhan. Dan mereka Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan Tuhan takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Juga kota Surabaya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya di kota Surabaya ini adil Tuhan, tidak ada kerusuhan di mana-mana Tuhan. Nah, kita bisa beribadah dengan baik Tuhan, karena Tuhan yang menolongnya Tuhan. Lindungi Tuhan kota Surabaya ini Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman. Firman bukan dari manusia Tuhan, tapi dari isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, supaya kami bisa menerimanya dengan baik Tuhan, dan bisa bertumbuh dalam hati ini tanah subur ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sekali lagi ya, selamat malam. Ya, senang sekali di hari ini kita bisa kembali bersama-sama bertemu. Ini kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan masih berikan kita kehidupan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, berdoa sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacanya secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang ke-16, Bapak Ibu baca ayat yang ke-17, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai 26. Oh, ada contekannya di depan ternyata ya. Oke, kita baca bergantian ya. Begini bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Bapak Ibu, saya yakin dalam hidup kita sehari-hari, kita itu akrab dengan sebuah hukum yang namanya hukum sebab akibat. Jadi kita itu dari kecil ya, saya yakin diajarkan hukum yang namanya sebab akibat. Kalau begini, maka akan begitu. Kalau kita lakukan ini, maka hasilnya akan begitu. Benar ya? Saya yakin dalam hal-hal sederhana, Anda akan menemukan hukum ini dilakukan, diajarkan gitu ya. Misalnya, kalau Anda rajin menabung, nanti akibatnya apa? Loh, kok kayaknya jelek semua. Kalau rajin menabung, kan dulu diajari toh. Kalau rajin menabung berarti nanti pangkal apa? Kalau kaya ya belum tentu loh ya. Kalau nabungnya 100 ribu terus ya nggak sugi-sugi. Tapi kan kita diajari begini, ada sebab begini, nanti ada akibat. Misalnya tadi hujan, kalau kita hujan-hujanan sebabnya maka akibatnya sakit ya kan. Kalau misalnya kita nggak makan sebabnya akibatnya apa? Begitu seterusnya. Kita akan ketemu dengan hukum ini Bapak Ibu. Waktu saya SMA, salah satu pelajaran yang saya suka itu pelajaran fisika, walaupun sekarang saya sudah lupa semuanya. Di dalam fisika itu Bapak Ibu, Anda nanti akan menemukan ada diskusi tentang sebab akibat itu muncul cukup banyak. Misalnya begini, nah ini saya mau tanya ya, menurut Bapak Ibu ya, kira-kira gelap itu ada tanda? Gelap itu ada tanda? Coba yang bilang gelap ada, coba boleh angkat tangan. Loh, angkat tangan boleh? Gelap ada, yang bilang nggak ada? Yang nggak ngereken, ayo. Ya, nah di dalam fisika gelap itu tidak ada. Yang ada itu terang Bapak Ibu. Jadi partikel gelap itu tidak ada, partikel terang itu ada. Gelap itu adalah sebuah akibat karena tidak ada yang namanya terang. Anggap ya, ini sebab akibat. Sebabnya itu terang. Ketika sebabnya tidak ada, maka akibatnya muncul kegelapan. Kalau partikel terangnya ada, maka ada yang namanya terang. Tapi gelapnya itu tidak ada. Kalau dalam bahasa filsafat itu gelap itu bukan entitas. Entitas itu keberadaan yang benar-benar ada. Kayak misalnya gini, kosong. Kosong itu ada enggak? Tidak ada. Namanya kosong itu berarti tidak ada apa-apa.
Nangkep maksudnya ya? Jadi terang itu ada, yang nggak ada itu gelap. Nah, terus saya mau tanya lagi, menurut Bapak Ibu, panas itu ada apa enggak? Bilang panas ada, coba. Yang bilang panas nggak ada. Ya, yang pengen cepat pulang gitu kayaknya. Nah, kalau di dalam buku fisika, panas itu ada. Nanti kalau nggak percaya, itu apa namanya, setrikaan dideketin itu kan crossover ya. Panas itu ada, Bapak Ibu. Yang tidak ada itu dingin. Dingin itu keadaan panas dalam titik nol, itu namanya dingin. Tapi Bapak Ibu lihat ada sebab akibat. Sebabnya ada panas, maka kalau ada panas, dinginnya tidak ada. Tapi begitu panasnya tidak ada, maka dinginnya muncul. Maka ya maksudnya ya, saya yakin di dalam hidup kita sehari-hari, kita itu akrab sekali dengan hukum sebab akibat. Kalau begini, maka harusnya begitu. Kalau begini, maka hasilnya begitu dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ternyata kita akan bisa menemukan hukum yang kurang lebih mirip. Alkitab itu berulang kali mengajarkan kita bahwa kalau kita begini, maka harusnya begitu. Kalau kita begitu, maka harusnya hasilnya begini dan seterusnya. Ada hukum yang kurang lebih mirip kalau kita membaca Alkitab baik-baik. Cuma saya tidak suka menyebutnya itu hukum sebab akibat karena kesannya itu mekanis sekali. Alkitab mengajarkan sebuah hukum, kalau bahasa saya, namanya itu konsekuensi logis. Alkitab mengajarkan kita begini, kalau kamu begini, maka seharusnya kamu jadi itu. Kalau kamu begini, maka harusnya kamu jadi yang itu, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa ditangkap ya? Jadi kita akrab dengan hukum sebab akibat. Alkitab punya hukum yang kurang lebih mirip, yang namanya konsekuensi logis. Kalau kita begini, seharusnya hasilnya ini. Kalau posisinya ini, seharusnya hasilnya begitu, dan seterusnya. Nah, bicara soal hukum konsekuensi logis tadi, di dalam bagian yang kita baca tadi, ternyata Paulus itu memaparkan kepada kita ada dua keadaan dan konsekuensi logisnya masing-masing. Nangkap ya? Jadi tadi kan saya bilang, di dalam Alkitab Anda akan menemukan banyak sekali disampaikan hukum konsekuensi logis. Kalau begini, harusnya begitu, dan seterusnya. Termasuk di dalam bagian yang kita baca, Paulus itu bicara soal dua keadaan dan konsekuensi logisnya masing-masing. Nah, apa saja yang Paulus bicarakan? Coba dilihat baik-baik. Keadaan yang pertama yang Paulus bicarakan di sini, itu keadaan sebelum kita bertobat. Sebuah keadaan yang dia itu disebut sebagai keadaan dipimpin oleh daging. Ini keadaan kita semua Bapak Ibu pada awalnya ketika kita itu belum mengenal Tuhan. Di dalam bagian lain Paulus menyebut keadaan ini sebagai keadaan diperbudak oleh dosa gitu ya. Keadaan yang mendasar yang kita alami semuanya. Nah, akibat dari keberadaan ini, karena kita ini pada awalnya semuanya dikuasai oleh dosa, konsekuensi logisnya. Nah, tadi kan konsekuensi logis toh. Konsekuensi logisnya kita semua tidak bisa menghasilkan atau melakukan sesuatu yang baik. Karena kita semua ini dikuasai oleh dosa pada awalnya, maka yang kita lakukan itu cuma perbuatan dosa. Yang kita lakukan itu hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus sering mengaitkan itu dengan masalah di dalam diri kita. Karena masalah dalam diri kita ini, di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, semuanya sudah rusak, maka tidak heran akibatnya yang kita lakukan, yang keluar itu bukan hal-hal yang baik. Saya waktu masih kuliah, karena kan gadget belum semaju sekarang gitu ya. Waktu saya masih kuliah di STAS, Bapak Ibu, kalau di rumah itu saya punya hobi, saya itu suka dengar radio. Jadi salah satu siaran radio yang saya paling suka itu tentu siaran sepak bola, karena saya suka sepak bola. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu lihat muka saya bener kayak bola gitu ya. Dan ini bolanya saya bawa kemana-mana ini karena saya suka sepak bola Bapak Ibu gitu ya. Nah, radio saya suatu waktu itu rusak di bagian pencari gelombangnya. Tahu ya, jadi kalau Bapak Ibu punya radio itu kan ada satu bagian khusus untuk cari gelombang. Suatu saat ketika saya mau dengar siaran sepak bola, ternyata bagian cari gelombangnya ini rusak Bapak Ibu. Sehingga saya ingat waktu itu siaran sepak bola yang saya dengar itu numpuk sama siaran masak, mau bingung tuh. Jadi saya waktu dengar gini Bapak Ibu, bola ditendang kemudian dimasukkan ke dalam panci, diberikan potongan bawang, setelah itu ditangkap oleh kiper Bapak Ibu, kemudian dilempar kembali ke tengah lapangan, setelah itu digoreng dan kemudian ditambahkan minyak. Saya dengar itu bingung, ini siapa bola ini? Dan sepak bola kok ada minyaknya, ada sebagainya. Nah, saya menggambarkan keadaan kita seperti itu,
Sama seperti radio itu, bagian dalamnya rusak. Sinyalnya nggak ada masalah. Tapi karena bagian dalamnya rusak, radio ini tidak bisa menangkap sinyal dengan baik. Yang dihasilkan oleh radio ini, siarannya kacau, suaranya itu jadi kacau. Dan itu keadaan kita sebelumnya. Kita ini dikuasai oleh dosa pada awalnya, dan karena kita dikuasai oleh dosa, maka perbuatan yang kita hasilkan itu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu coba dilihat ayat 20-21. Di sana Paulus itu memaparkan beberapa jenis perbuatan dosa yang dihasilkan oleh perbuatan daging. Coba dilihat ya. Di sana Paulus katakan begini, setidaknya ada 4 area penting kehidupan yang dirusak oleh dosa. Yang pertama itu masalah seksualitas manusia. Bapak Ibu baca di sana Paulus itu bicara soal percabulan, ya kan? Ada kecemaran, kemudian ada hawa nafsu, ya kan? Bukan hanya masalah seksualitas, masalah agama juga rusak. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat Paulus menyebut ada penyembahan berhala, ada sihir. Jadi bukan hanya aspek seksual manusia rusak karena dosa, bukan hanya hidup agamanya manusia rusak karena dosa, relasi sosialnya manusia juga rusak karena dosa. Bapak Ibu baca, Paulus menyebut ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada egois, ada percideraan, ada pemecah, ada dengki, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi bukan hanya aspek seksualnya manusia rusak karena dosa, bukan hanya hidup keagamaan kita rusak karena dosa, bukan hanya relasi kita rusak karena dosa, puncaknya sampai hal-hal kecil seperti makan dan minum juga dirusak karena dosa. Bapak Ibu nanti baca Paulus menyebut ada kemabukan, ada pesta pora. Berarti nyonyo itu dosa, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita makan rakus itu dosa. Tapi intinya Bapak Ibu lihat ya, Paulus katakan ini keadaan kita pada awalnya. Ada keadaan pertama, keadaan kita semua sebelum mengenal Tuhan. Keadaan kita semua ini dikuasai oleh dosa. Dan karena kita dikuasai oleh dosa, bagian dalam kita rusak, maka perbuatan yang kita lakukan itu cuma hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita sedang berusaha melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tapi sadar tidak? Ternyata yang kita pikir menyenangkan Tuhan itu malah menjijikkan buat Tuhan. Bapak Ibu, pada masa Paulus hidup di abad-abad kuno itu ada satu profesi yang namanya itu pelacur bakti. Pernah dengar nggak? Kalau Bapak Ibu pernah baca Alkitab pasti tahu ada profesi ini. Ada namanya pelacur bakti, ada namanya pemurid bakti. Pernah dengar? Mukanya kebanyakan jelek semua gitu. Oh, ada ya di Alkitab? Ada, nanti dicari di rumah ya. Nah, itu profesi apa sih? Profesinya itu begini. Maaf ya, ada perempuan-perempuan itu yang memberikan dirinya itu untuk tidur dengan imam-imam dari dewa yang dia sembah. Jadi misalnya dia menyembah dewa A atau dewa B, dia itu rela ditiduri sama imamnya. Karena dia merasa dengan dia memberi diri ditiduri sama imam dewa yang dia sembah, dia itu sedang melakukan hal yang baik di hadapan dewanya. Nangkap maksudnya? Dia berpikir dia sedang menyenangkan Tuhannya, tapi di hadapan Tuhan itu kekejian. Itulah kita Bapak Ibu, keadaan awal kita. Kita semua dikuasai oleh dosa, kita nggak bisa melakukan yang baik. Ketika kita berpikir kita mau mencoba melakukan yang baik, ternyata yang kita lakukan ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus kemudian katakan di ayat 21b bahwa jemaat itu harus berhati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita terus hidup dalam keadaan seperti itu, dia katakan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi intinya begini, ada keadaan pertama yang Paulus paparkan, keadaan ketika kita semua itu masih dikuasai oleh dosa. Akibatnya apa? Kita tidak bisa melakukan yang baik. Kita cuma bisa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berpikir kita sedang melakukan yang baik, tapi ternyata yang kita pikir baik itu jelek di hadapan Tuhan. Itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan hasil akhirnya Paulus katakan gini, orang-orang yang hidup dalam keadaan seperti ini nanti tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup dalam keadaan ini nanti akan dibuang Tuhan dalam penghukuman. Jelas ya? Ini keadaan yang pertama. Tapi Paulus juga bicara ada keadaan yang kedua di dalam bagian yang kita baca tadi. Kalau tadi keadaan yang pertama dikuasai dosa yang dihasilkan hal yang tidak baik, hasil akhirnya nanti, tujuan akhirnya itu masuk dalam penghukuman, tidak menerima kerajaan Allah. Ada keadaan kedua yang Paulus paparkan, keadaan yang berbeda. Di ayat yang ke-17
dia katakan begini, ini keadaan hidup yang dipimpin oleh roh. Coba dilihat ayat yang ke-17. Di ayat 17 dia katakan begini Bapak Ibu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kemudian ayat 18, akan tapi jikalau kamu hidup memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi keadaan tadi yang pertama dikuasai dosa, melakukan hal yang tidak baik, akibatnya tujuan akhirnya masuk dalam penghukuman. Keadaan yang kedua ini keadaan yang berbeda. Ini keadaan ketika seseorang itu sudah mengenal Tuhan dan sudah dikuasai hidupnya oleh Roh Kudus. Ini keadaan orang-orang yang seharusnya sudah diperdagangkan Tuhan dari dosa. Paulus katakan orang-orang ini menyalibkan kedagingan dan hawa nafsunya dan menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Keadaan ini merupakan satu-satunya keadaan kalau Anda itu mau lepas dari keadaan yang pertama. Kalau tadi keadaan yang pertama dikuasai dosa, maka keadaan yang kedua ini keadaan ketika kita sudah mengenal Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus sudah menguasai hidup kita. Dan ini menjadi keadaan lawan dari keadaan yang pertama. Kenapa? Ingat tadi yang pertama, keadaan pertama dikuasai dosa, akibatnya melakukan apa? Melakukan hal-hal yang jahat ya. Nah di dalam keadaan kedua, Paulus katakan ketika orang sudah ketemu dengan Tuhan, sudah dikuasai Roh Kudus hidupnya, maka dia akan dimampukan untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Kalau dalam bahasa ini Bapak Ibu lihat, dikatakan orang-orang seperti ini akan menghasilkan buah roh. Bukan buah-buah roh ya, buah roh. Jadi ada satu buah, rasanya ada 9. Jadi bukan 9 buah loh ya, satu buah, tapi rasanya ada 9. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus begini, semua hal yang baik dari buah roh itu harusnya muncul di dalam diri orang yang sudah ketemu dengan Yesus. Anggap ya. Jadi Anda tidak bisa bilang, oh aku sudah kenal Tuhan, tapi aku masih punya damai sejahtera, kesabaran belum punya. Anda boleh. Begitu Anda kenal Tuhan, semua rasa buahnya itu harus kelihatan dalam diri Anda. Anggap maksudnya? Karena buahnya cuma satu, rasanya 9. Kalau tadi yang pertama belum kenal Tuhan, hasilnya itu perbuatan yang tidak baik, maka ketika orang sudah mengalami Tuhan, Paulus katakan orang-orang ini hidupnya berubah. Dia dimampukan Tuhan, dimampukan Roh Kudus untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Yang kalau dalam bahasa tadi yang kita baca, buah roh tadi. Orang setelah kenal Tuhan, nanti orang bisa melihat, wah makin hari makin sabar. Setelah kenal Tuhan, makin hari kok makin murah hati. Setelah kenal Tuhan, makin hari kok makin bijaksana, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena memang orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, menurut Paulus, konsekuensi logisnya, dia akan menghasilkan hal-hal yang baik dari hidupnya. Dan bukan hanya itu, puncaknya, dia katakan begini, bahwa orang-orang yang diubahkan oleh Kristus, itu nanti akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini bukan berarti kita otomatis, orang-orang yang seperti ini otomatis kebal dari dosa. Enggak. Kita bisa berdosa, tetapi karena kita sudah dikuasai Roh Kudus hidupnya, Roh Kudus yang akan kasih kita kekuatan untuk menang melawan dosa. Kalau dalam keadaan pertama tadi kita tidak bisa menang melawan dosa. Kenapa? Karena memang dalamnya masih rusak, tidak bisa menghasilkan hal yang baik. Setelah kenal Tuhan Yesus, bagian dalamnya itu direstorasi sama Tuhan, dibenerin sama Tuhan, diperbarui sama Roh Kudus, makanya bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Dan nanti tujuan akhirnya, orang-orang yang diperbarui ini akan menerima sukacita di dalam kerajaan Allah. Jadi ada dua keadaan sederhananya yang Paulus paparkan di sini. Tadi yang pertama keadaan sebelum kenal Tuhan. Apa akibatnya tadi? Melakukan hal-hal yang jahat. Tujuan akhirnya apa? Kebinasaan, penghukuman Allah. Tapi ada keadaan yang kedua. Keadaan ketika kita semua sudah kenal sama Tuhan. Akibatnya apa? Kalau tadi yang pertama cuma bisa melakukan hal yang jahat, kita sekarang dimampukan Tuhan menghasilkan hal-hal yang baik. Kalau dalam bahasanya Paulus, kelihatan ada buah rohnya, ada kasihnya, ada sukacitanya, ada damai sejahteranya, itu kelihatan. Dan nanti tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya itu sukacita bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah. Nah pertanyaannya, kenapa kok Paulus harus bicara soal dua keadaan ini? Bapak Ibu, dengan membandingkan dua hal ini,
ternyata Paulus itu mau memperingatkan jemaat Galatia dan juga kita supaya kita ini waspada dengan kehidupan lama kita. Tadi saya katakan meskipun kita ini sudah diperbarui oleh Tuhan, tapi jujur ya, kita semua ini sebenarnya masih ada dalam pengaruh dosa dalam taraf tertentu. Tuhan sudah memperbarui hidup kita, tapi kita masih hidup dalam tubuh yang berdosa. Sehingga apa? Kita ini kalau disuruh milih jujur ya, kita lebih suka dosa daripada tidak berdosa. Benar atau betul? Kita lebih suka dosa daripada hal yang baik. Benar atau betul? Bapak Ibu sadar atau tidak? Kita ini kalau disuruh milih ya, kita itu lebih suka hal-hal yang dosa daripada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dan itu masalah yang terjadi di dalam jemaat Galatia. Ada orang-orang yang mulai dengan roh, tapi ternyata mengakhiri hidupnya dengan daging. Kenapa? Karena meskipun mereka merasa sudah diperbarui sama Tuhan, tapi masih main-main sama hidup lamanya tadi. Hidup yang belum dikuasai sama Tuhan, masih main-main dengan dosa. Nah, itu maksudnya. Nah, Paulus ingatkan, bro, ingat baik-baik. Kamu tidak lagi ada dalam keadaan yang pertama. Kamu ada dalam keadaan yang kedua. Sehingga konsekuensi logisnya, nggak boleh hidup dalam keadaan yang pertama. Harus hidup dalam keadaan yang kedua. Nah, kita ini meskipun sudah kenal Tuhan, tapi jujur, kita lebih suka dosa daripada hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya sering tanya begini, Bapak Ibu misalnya ya, dikasih pilihan, punya duit 1 miliar dalam waktu 2 hari, tapi jual narkotik, atau dapat duit 1 miliar, tapi nunggu 50 tahun, itu pun belum tentu dapat. Tangkap ya, jadi ada 2 pilihan nih. Yang pertama, Anda dikasih duit 2 miliar dalam waktu 2 hari, tapi caranya Anda jual narkotik. Kedua, bisa dapat duit 1 miliar, tapi nunggu 50 tahun lagi. Kira-kira milih yang pertama atau yang kedua? Ayo coba. Oh, beneran yang kedua? Ayo, yang milih pertama, ada nggak? Duit 1 miliar dalam waktu 2 hari, tapi jual narkotik. Pertama atau kedua? Pertama ya. Ya, saya yakin semuanya akan milih yang kedua. Kenapa? Yang pertama karena ini di gereja, ada Pak Joko, ada Pak Arif, ya kan? Nanti kalau milih yang pertama langsung disalib pulang kan kayak gitu. Yang kedua, soalnya nggak ada duit, ya kan? Kalau ada duitnya ya, tak kasih tahu. Saya yakin Anda pasti berdosa. Sungguh loh, kalau ada duit 1 miliar di depan Anda disuruh bikin dosa, saya yakin Anda pasti berdosa. Sungguhan saya yakin. Saya tuh punya pengalaman dulu Bapak Ibu waktu kuliah, itu nggak pernah pegang duit banyak, nggak pernah pegang. Saya sering cerita pengalaman ini gitu ya. Saya nggak pernah pegang duit banyak. Waktu saya kuliah di staf ini, Pak Joko kan teman baik saya loh. Kami ini kan, saya sering bilang ya, mahasiswa itu kan teologi itu hidup dengan 4 itu Bapak Ibu ya. Yang pertama itu iman, pasti ya, mahasiswa teologi iman. Yang kedua itu kiriman, ya kan? Jadi kan dikirimi loh. Terus yang ketiga itu ada yang namanya pelayanan. Jadi kami pelayanan itu kan dapat duit, lumayan untuk menyambung hidup. Nah, ketika iman, kiriman, dan pelayanan tidak bisa menjawab kebutuhan kami hidup dengan yang terakhir yang namanya pinjaman. Gitu. Nah, seringkali itu mahasiswa hidupnya dari pinjaman. Nah, saya itu waktu kuliah di stasiun, uang yang saya pegang itu kebanyakan paling 50.000, 100.000 gitu ya. Gak banyak gitu. Gak banyak. Pernah satu waktu, mami saya itu dapat berkat, saya dikasih uang 300.000, banyak gak? Banyak loh, buat saya waktu itu banyak. Bapak Ibu tahu, pertama kalinya saya pegang uang 300.000, saya jalan kemana itu petentang-petentang gitu, kayak merasa crazy rich gitu ya. Ya sekarang sih baru dapat crazy-nya, belum dapat rich-nya gitu ya. Nah, terus suatu saat Bapak Ibu ketika saya mulai pelayanan, saya ingat sekali, pertama kalinya saya pegang uang besar. Jadi ini saya ngomong itu ya. Jadi ketika saya pelayanan pertama kali, gereja itu kasih saya uang tunjangan. Waktu itu ya Bapak Ibu ya, itu 2 juta, banyak ya? Banyak itu nek beli permen, beli kerupuk itu sampai mulut gitu ya kan. Isinya gastos sampai mulut gitu loh ya kan. Saya waktu itu 2 juta Bapak Ibu, pertama kali pegang uang 2 juta. Bapak Ibu tahu yang saya lakukan? Saya begitu dikasih uangnya 2 juta ya. Saya masuk ke kamar, uangnya saya masukin ke tas, tasnya saya masukin ke lemari baju, saya pergi. Dan berapa lama saya balik? Tak hitung lagi, 2 juta. Gitu ya kan? Tak hitung lagi, tak masukin lagi. Terus saya keluar, balik lagi Bapak Ibu, beberapa kali kayak orang gila gitu.
Gara-gara apa? Pertama kali pegang uang banyak. Saya yakin ya, kalau misalnya hari ini Anda di depan Anda dikasih duit banyak, Anda disuruh menyangkali Yesus, saya yakin Anda akan tinggalkan Yesus. Saya yakin. Kenapa? Karena memang kita orang berdosa. Kita lebih suka dosa daripada Tuhan. Makanya Paulus ingatkan, karena kita masih punya kecenderungan berdosa, kita bukan Superman rohani. Dia ingatkan, ingat keadaanmu, ingat keadaanmu. Kamu bukan lagi ada dalam keadaan yang pertama, kamu ada dalam keadaan yang kedua, yang sudah diperbarui oleh Tuhan, yang hidupnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Seharusnya cara hidup kita, apa yang kita hasilkan, itu seharusnya berbeda. Kita bukan menghasilkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi kita menghasilkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita masih lemah terhadap dosa, tapi karena kita sudah kenal Tuhan, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menang melawan dosa. Nah, Paulus ingat posisimu, ingat statusmu yang sudah kenal Tuhan, yang sudah dikuasai Roh Kudus. Sehingga ketika bergumul dengan dosa, kita ini tidak kalah terhadap dosa. Bahkan kita tidak main-main dengan kehidupan lama kita. Kita itu belajar untuk menang melawan dosa, untuk sungguh-sungguh menghidupi hidup kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan. Bapak Ibu, kita semua saya tahu masih suka dengan dosa. Bahkan kadang-kadang kita itu sering mengatasnamakan kelemahan-kelemahan kita atau mengatasnamakan cari-cari alasan untuk membenarkan kelemahan-kelemahan kita. Tapi ingat baik-baik, Paulus ingatkan kita begini. Begitu kenal Tuhan, benar-benar kenal Tuhan, benar-benar hidupnya dikuasai Roh Kudus, maka tidak bisa Anda. Cara hidupnya, apa yang dihasilkan, itu juga harus berbeda. Tidak lagi kehidupan yang lama, perbuatan yang jahat, tapi menghasilkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya itu pernah ketemu satu pendeta, Bapak Ibu ya. Saya nggak mau sebutkan namanya karena nanti Pak Joko tahu. Saya itu pernah ketemu dengan pendeta ini, dia dari suku tertentu, Bapak Ibu. Orangnya itu keras sekali, bahkan kalau ngomong seringkali menurut saya itu nggak jadi dekat. Satu waktu saya diskusi sama pendeta ini, ngomong-ngomong, terus saya jawab kan. Terus lama-lama dia itu marah, Bapak Ibu. Pendeta ini marah, meja di depan itu dibanting sama dia. Terus dia bilang sama saya, keluar kamu. Saya tuh ketik gitu ya. Ini orang ngajak diskusi gitu ya. Terus kemudian kok jadi marah. Nah, saya itu tetap berusaha baik dengan satu pendeta. Ini pendeta. Saya nggak mau sebut namanya karena nanti tahu semua gitu ya. Ini pendeta. Tapi saya berusaha baik sama dia. Tetap saya rasa kita harus belajar mengasihi. Satu waktu saya ketemu sama pendeta ini. Nah, saya kan orang baik ya, kelihatan muka saya kan baik, anak baik-baik. Jadi ketika ketemu dengan pendeta ini, saya sapa. Halo Pak, dari mana? Gitu ya. Bapak Ibu tahu dia jawab apa? Tahu nggak dia jawab apa? Dia jawab gini, dari cari tanah buat ngubur kamu. Nggak kurang ajar. Orang sudah baik-baik. Halo Pak, dari mana? Dijawab kayak gitu. Jadi cari tanah buat ngubur kamu. Nah, yang bikin saya makin nggak suka begini. Dia sering bilang, saya ini orang dari suku X. Orangnya itu keras, tapi hati saya baik. Saya bilang, Bapak tidak ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar begitu kenal Tuhan. Bagian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dirubah. Orang yang dikuasai Tuhan, semuanya harus berubah. Tidak balik pakai alasan, saya dari suku X, saya dididik dengan didikan keras. Terus Anda jadi orang yang keras, ngomongnya sembarangan. Ingat baik-baik, ketika Anda mengenal Tuhan dan dikuasai Roh Kudus, maka hasil hidupnya harus berbeda. Kalau Anda mengaku kenal Tuhan, tapi ya ngamuan, kenal Tuhan, tapi sih ngomongnya kasar, suka nyakiti orang dengan omongannya. Saya kok takut jangan-jangan Anda belum benar-benar kenal Tuhan. Atau mungkin Anda belum benar-benar dikuasai Roh Kudus hidupnya. Makanya hidupnya nggak ada perubahan. Makanya omongannya masih kasar. Makanya masih suka ngamuk-ngamuk, ya kan? Masih suka tukaran sama orang, masih melakukan hal-hal yang jahat. Saya kok takutnya Anda belum sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan, atau belum sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Paulus katakan, orang yang sudah kenal Tuhan, keadaannya yang kedua, maka tidak bisa Roh Kudus akan memampukan dia menang melawan dosa. Roh Kudus akan memampukan dia untuk bisa menghasilkan hal-hal yang baik dari hidupnya. Kalau Anda ngaku kenal Tuhan, tapi hidupnya masih cara yang lama, mungkin Anda harus tanya sungguh-sungguh.
Sungguh-sungguh kenal Tuhan atau enggak? Sungguh-sungguh kasih ruang Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda atau enggak? Orang yang sudah ketemu sama Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam dirinya, hidupnya harus berubah. Ini baik-baik ya. Orang yang mengaku kenal Tuhan dan sungguh-sungguh membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupnya, hidupnya harus berubah. Kalau hidup Anda tidak berubah, ingat baik-baik, mungkin Anda belum sungguh-sungguh kenal Tuhan, atau Anda tidak memberikan Roh Kudus semua bekerja dalam diri. Bapak Ibu, kami itu punya satu kakak kelas, saya juga tidak mau sebutkan nanti Pak Joko tahu ya. Kakak kelas kami itu waktu sekolah itu nakal Bapak Ibu. Dia sekarang dosen, dia jadi orang hamba Tuhan yang baik. Tapi dia sempat ceritakan soal pengalaman hidupnya. Papanya itu preman, bukan perimangan ya, preman dalam arti sebenarnya gitu ya. Jadi kakak kelas kami ini, dia dosen sekarang, dia pernah ceritakan pengalamannya. Satu waktu itu Bapak Ibu pulang dari sekolah, terus dia tuh ditawar sama orang 10 Bapak Ibu, tukaran orang 10. Wah, ya lawan orang 10 menang itu cuma di film. Ya. Kalau dalam kenyataannya kita ditawar orang 10 pasti bonyok. Nah kakak kelas kami ini, teman saya ini pulang itu bonyok, karena ditawar orang 10 Bapak Ibu. Pulang itu dalam kondisi bonyok ya. Papanya itu ngeliat dia, itu enggak, aduh anak, usah mau nih, enggak gitu loh, enggak gitu. Papanya itu lihat dia datang ya, sudah bonyok kayak gitu, ditanya gini, menang apa kalah? Anak sudah bonyok, ditanya kayak gini, menang apa kalah? Dikeroyok orang 10. Terus dia bilang, kalah pak gitu ya. Terus papanya tanya, yang keroyok kamu ya apa ciri-cirinya? Oh gini pak, gini. Oh papanya mabuk-mabuk, papanya telepon. Bapak Ibu tahu, teman saya ini diajak kemana? Diajak pergi, ketemu sama ketua gengnya yang ngeroyok dia, disuruh tukaran lagi. Ngerti maksudnya? Papanya rojo mana dia? Sungguh dia anaknya preman dalam arti sebenarnya. Makanya waktu masuk sekolah Alkitab, dia ceritakan hidupnya itu menguakkan sungguh. Tindakannya itu aneh-aneh Bapak, tindakannya aneh-aneh. Pernah Pak Joko yang ceritakan sama saya. Di satu waktu itu ada teman yang diskusi, terus diskusinya itu ngawur Bapak Ibu. Nah kemudian temannya itu dipepet di dalam kelas, terus dia tuh keluarin pisau sama kayu, terus bilang gini, cuman salah satu dari kita yang boleh keluar hidup-hidup. Sampai temannya itu takut gitu ya, mengakal. Tapi kalau Anda lihat hari ini hidupnya jauh berbeda. Anda tidak melihat orang yang mantan anaknya preman, Anda tidak melihat orang yang suka tukaran, Anda melihat orang yang hidupnya itu terus berubah lebih baik. Bukan karena dia baik, bukan, tapi karena memang orang kalau sudah kenal Tuhan dan memberikan ruang Roh Kudus bekerja dalam hidupnya harus berubah. Amin. Pasti menghasilkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu ingat ada dua keadaan yang Paulus paparkan. Yang pertama tadi keadaan pertama sebelum kenal Tuhan, dikuasai oleh dosa. Akibatnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tujuan akhirnya apa? Kebinasaan. Dan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi ada keadaan yang kedua yang Paulus paparkan. Keadaan sesudah orang mengenal Tuhan. Ketika bagian dalamnya, inner man-nya itu direstorasi, dipulihkan sama Tuhan. Tuhan katakan orang ini akan dimampukan menghasilkan hal-hal yang baik. Buah roh, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan nanti tujuan akhirnya, itu sukacita bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah. Nah, Paulus ingatkan kita semua Bapak Ibu hari ini yang duduk di sini, Anda bukan orang-orang yang ada dalam keadaan pertama. Anda kan mengaku kenal Tuhan semua ya. Kita semua ada dalam keadaan yang kedua. Sehingga seharusnya kalau memang sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh hidupnya dikuasai roh, cara hidup Anda itu harus berubah. Yang dihasilkan itu hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi kalau sampai Anda mengaku kenal Tuhan, tapi hidupnya masih menunjukkan cara hidup yang lama, mungkin Anda harus sungguh-sungguh tanya, mungkin Anda belum sungguh-sungguh kenal Tuhan, atau Anda tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Orang yang kalau kenal Tuhan sungguh-sungguh, orang kalau sungguh-sungguh hidupnya dikuasai Roh Kudus, maka Tuhan akan mampukan dia untuk menghasilkan hal-hal yang baik dari hidupnya. Bapak Ibu, saya pun juga bukan orang yang baik semua. Latar belakang saya, walaupun papi saya pendeta, tapi saya juga lumayan nakal. Saya sampai SMP itu hobi saya berkelahi. Nanti kapan-kapan saya ceritakan itu ya. Tapi kalau hari ini orang bisa melihat saya lebih baik, juga bukan karena saya baik. Karena kalau kita percaya Yesus dan membiarkan Roh bekerja dalam diri Anda, nanti Roh itu yang akan mengubah kita, menghasilkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu ingat, kita bukan dalam kondisi yang pertama,
kita dalam kondisi yang kedua. Kita orang yang sudah kenal Tuhan, orang yang sudah dikuasai Roh Kudus. Maka seharusnya yang kita hasilkan bukan lagi perbuatan daging, tapi hidup hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Kita tundukkan kepala ya. Bapak Ibu, kiranya kita terus berdoa, minta Roh Kudus mengubah hidup kita dan memampukan kita untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Minta Roh Kudus menolong kita supaya makin hari kita berubah makin seperti Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami tentang siapa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengambil kami dari lumpur kebinasaan, dari lumpur dosa. Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Tuhan memperbarui manusia batin kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk menghasilkan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami ketika kami masih seringkali bermain-main dengan kehidupan lama kami. Ketika cara berbicara kami, cara berpikir kami, tindakan kami tidak menunjukkan bahwa kami orang-orang yang sudah mengenal dan mengalami Tuhan. Tapi hari ini Roh Kudus, kami mau memberikan Engkau ruang seluas-luasnya. Engkau boleh bekerja dalam hidup kami, mengubah hidup kami, mengoperasi bagian-bagian yang mungkin tidak berkenan di hadapan, mengubahnya sesakit apapun itu. Karena kami mau kami punya hidup yang berbeda, hidup yang menghadirkan Tuhan, hidup yang menghasilkan keluarga, hidup yang menyenangkan Engkau, hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun kami berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami, terus mengoperasi bagian-bagian hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengubah kami sehingga melalui kehidupan kami Tuhan boleh disenangkan, Tuhan dipermuliakan, orang lain juga boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Haleluya. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Syukur. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangan kita. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur lagi sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagi, sekali lagi bersyukur, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari Tuhan
Meskipun cuaca buruk, tetapi kami bisa hadir di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Banyak yang tidak hadir, Bapa, ampuni mereka. Biarlah Tuhan sendiri, Tuhan, Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Yang malam hari ini sungguh-sungguh datang dengan tulus, pasti dicurahkan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah sampai ke firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi, kami yakin Tuhan, semuanya ini bukan karena kegagalan kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu, firman-Mu telah menggugah setiap kami. Roh Kudus sendiri yang tolong ubahkan kami masing-masing menjadi lebih baik lagi, lebih berkenan lagi di hadirat-Mu. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami hidup di zaman akhir ini Tuhan, mengerikan. Dunia sudah semakin hari semakin gelap. Kasih sudah banyak sekali yang hilang. Oh Tuhan, ampuni, biar kami tetap menjalankan firman Allah sesuai dengan apa yang dikatakan. Roh Kudus pimpin kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri, tetapi kami percaya kalau Roh Kudus bersama dengan kami, semua ada perubahan yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Terima kasih Bapak, berkati saudara-saudara kami yang sudah datang pada malam ini. Kami yakin dan percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pulanglah saudaraku dengan kekasih, sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Anugerah Tuhan menyertai setiap kami. Roh Kudus pimpin kami semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin Bapa, semuanya dilawat oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Oh, kami percaya, kami yakin kalau kami makin melekat, maka Tuhan juga tahu isi hati anak-anak-Mu. Terima kasih. Sekarang saudaraku kekasih, pulanglah dengan damai dan sukacita Allah Bapa di dalam surga. Kami semua disertai oleh Tuhan, tiba di rumah dengan selamat. Terpujilah nama-Mu. Kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Haleluya. 我们在天上的父，也是尊你的名为神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，就能说你凶恶，因为国度、权柄、荣耀、全是你的，直到永永远远。Haleluya. Yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Saudara, oh ya saya mau